Oke, sekarang kita beralih ya, itu penjelasan bagian tadi ya, Bapak Ibu sudah sangat jelas. Kita beralih kepada ajaran sesat di Komarianisme ya. Makanya tadi saya pertanyakan di dalam thumbnail saya, jadi kalian itu sebenarnya posisinya ajarannya Helvidius atau ajarannya di Komarianisme? Nah, Bapak Ibu, selain ajaran Helvidius tadi yang sudah dibantah oleh Santo Hieronymus pada abad keempat, diteguhkan oleh bapak-bapak gereja pada abad-abad ketiga, juga bahkan yang mereka sebut sebagai bapak reformator Protestan juga membantah ajaran Helvidius yang mengatakan Bunda Maria mempunyai anak banyak selain Yesus. Bapak Ibu, sekitar abad ketiga di semenanjung Arab itu ada aliran sesat yang muncul juga. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini dulu. Oke, sudah sangat jelas di hadapan Bapak Ibu. Mari kita kupas. Setelah ini nanti baru saya tunjukkan tulisannya dari Santo Papias yang merupakan orang yang hidup sangat tua dan hidup di zaman para rasul juga yang memberi pernyataan pengajaran mengenai Bunda Maria. Ajaran sesat anti-dikomarianisme dan penghujatan terhadap Bunda Maria. Maka saya katakan orang yang sering menghujat Bunda Maria itu, saya khawatir mereka akan kembali kepada pengajaran aliran-aliran sesat ini, Bapak Ibu. Nah, mari kita masuk perlahan-lahan kembali, Bapak Ibu. Penghujatan dan penghinaan terhadap Bunda Maria itu juga berasal dari ajaran anti-dikomarianisme. Dalam kurung itu saya memberikan tanda kurung versus kolidirianisme. Nah, ini juga aliran sesat Bapak Ibu ya. Kolidirianisme itu menuhankan Bunda Maria. Menuhankan Bunda Maria. Sehingga di dalam doa syukur agung ketika mereka misa, itu mereka mengganti rumusan doa syukur agung. Hanya orang Katolik yang tahu ini kalau soal doa syukur agung. Ya, mereka mengganti tulisan doa syukur agung. Oke, lalu mereka ganti dengan Maria. Sehingga saya katakan mereka seperti bertentangan dengan anti-dikomarianisme. Kalau anti-dikomarianisme itu langsung menghujat Bunda Maria, Bapak Ibu, dengan pernyataan-pernyataan yang sebentar lagi kita lihat. Kalau kolidirianisme itu menuhankan. Nah, itu semua dua-duanya menurut Gereja Katolik dua-duanya adalah anatemasit atau kelompok aliran sesat. Oke. Ini muncul pada abad ketiga hingga abad kelima di wilayah Arab. Kelompok ini adalah sekte sesat yang anti dengan Bunda Maria, atau mereka juga disebut Dimoerites. Oke, mereka adalah aliran anti Bunda Maria. Jangan sampai aliran yang anti pada masa sekarang juga terinspirasi dari aliran ini. Mudah-mudahan ya. Kita mulai dari sini. Ada seorang santo yang cukup terkenal yang memberikan kita informasi mengenai ajaran anti-dikomarianisme ini, Bapak Ibu. Di dalam bukunya yang berjudul Kotak Obat atau Panarion, dia menceritakan tentang keberadaan sekte anti-dikomarianisme. Lalu kemudian Santo Epifanius itu memberikan juga bantahan terhadap kelompok ini. Ya Bapak Ibu, dia memberikan bantahan terhadap tuduhan sekte anti-dikomarianisme ini. Santo Epifanius menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang kudus dan bukan seorang yang tidak dapat menahan nafsunya. Bahkan ya, Santo Epifanius mengatakan Yusuf itu pada saat menjadi bapak pemelihara Yesus itu sudah berusia tua. Sementara Bunda Maria itu berusia sekitar 15 tahun. Ini tidak aneh Bapak Ibu, karena memang tujuannya bukan untuk menikah supaya punya keturunan. Ya. Nah, Epifanius menjelaskan dalam tulisannya bahwa Santo Yusuf itu ketika menjadi penjaga Yesus, pemelihara Yesus, usianya sudah 90 tahun. Dan secara fungsi reproduksi orang yang berusia 90 tahun
saya kira sudah tidak berfungsi Bapak Ibu ya. Oke. Ini ditulis abad ketiga loh. Saya lebih percaya abad ketiga daripada tulisan pernyataan kelompoknya Sofiatul dan Al Hayat Indonesia. Apalagi mereka utak-atik itu kitab suci yang mereka tidak tahu tafsirnya gimana. Sembarangan saja menafsir. Oke? Epifanius mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Oke? Nah, kenapa sampai Epifanius memberikan bantahan kepada kelompok ini Bapak Ibu? Ya. Kenapa dia memberi bantahan? Karena ini kurang ajar kelompok ini Bapak Ibu. Kurang ajarnya seperti apa? Coba kita lihat. Mudah-mudahan kalian yang selalu menentang Bunda Maria bukan masuk kelompok ini ya. Oke? Ajaran dari anti-dikomarianisme itu yang pertama adalah menolak setiap devosi atau penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria. Ya, saya tanpa ngomong pun sudah saya yakini bahwa orang-orang itu yang anti Bunda Maria itu ya salah satu dari pengajaran anti dikomarianisme ini paling enggak ada di dalam ajaran mereka. Masih ingat kemarin ketika saya live yang ada mengatakan yang chat di live chat mengatakan jangan sebut-sebut nama Maria, saya jijik mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, ya, coba kira-kira masuk nggak ajarannya? Masuk, Bapak Ibu. Ternyata terinspirasi dari ajaran anti-dikomarianisme, menolak setiap devosi atau penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria. Aneh Bapak Ibu, kenapa aneh? Sementara orang tua kita hormati, orang yang lebih tinggi pangkatnya kita sebut yang mulia, presiden kita hormati, menteri kita hormati. Bunda Maria yang melahirkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus, jijik didengarnya katanya. Oke? Itu ajaran mereka yang pertama Bapak Ibu. Jadi mereka anti terhadap penghormatan terhadap Bunda Maria. Kalau ada kelompok itu di zaman sekarang, ya saya tidak salah kalau saya katakan bahwa kalian mengambil ajaran ini. Yang kedua, menolak doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Nah, dengan menuduh Bunda Maria punya anak, bahkan mengatakan bagian C Bapak Ibu, mereka pada awalnya menolak bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu anak biologisnya Yusuf loh. Ayo Bapak Ibu, mari kita terawang-terawang ajaran-ajaran ini yang kira-kira mengutip ajaran ini. Mereka menolak doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Tapi konsekuensinya di bagian C mereka mengatakan Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Oke? Berarti yang menolak doktrin keperawanan Maria yang diajarkan oleh Gereja Katolik dan bahkan pendiri Protestan atau Reformator itu adalah kelompok anti-dikomarianisme. Tanpa harus ngomong Bapak Ibu, ini sudah nyata. Tanpa harus ngomong, kamu ini. Enggak. Lihat aja ini ajaran ini. Yang menolak penghormatan terhadap Bunda Maria, yang menolak doktrin keperawanan Maria, itu adalah ajaran dari anti-dikomarianisme yang merupakan kelompok aliran sesat di wilayah Arab pada abad ketiga. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu anak biologis Yusuf. Ngeri sekali ya. Nah, bagian D. Mari kita lihat bagian D. Lalu Bapak Ibu, di kemudian hari berubah ajaran mereka ini. Kemudian mereka menerima bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, namun mereka berpendapat bahwa Maria dan Yusuf melakukan hubungan seksual setelah kelahiran Yesus. Kelompok Sofiatul dan yang punya channel Al Hayat Indonesia. Dari pernyataan kalian di channel itu, kalian lebih cocok ini daripada reformator Protestan malahan. Kalian lebih cocok ini daripada reformator Protestan. Maka saya bisa mengatakan, kalian itu kelompok anti-dikomarianisme dan Helvidius. Nggak cocok kalian itu disebut Protestan. Karena ini ajaran ini yang cocok. Kalian mengatakan bahwa setelah Maria melahirkan Yesus, mereka berhubungan seksual. Udah ketemu kan Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya mereka dari aliran mana? Bukan Protestan.
sesuai aliran yang mereka ajarkan di channel itu, pernyataan mereka di channel itu, lebih cocok mereka adalah penganut Helvidius, anti-dikomarianisme yang dikutuk oleh gereja sebagai aliran sesat. Dan itu bukan saya yang mengutuk. Itu yang mengutuk murid-murid para rasul kok. Yang mengutuk bahwa itu aliran sesat. Ya, Epifanius ini, ya, bisa dikatakan generasi pertama setelah Bapak Apostolik. Ya. Ya, kelompok generasi pertama dari murid-murid para rasul. Oke? Oke. Jadi lebih cocok di mana? Mereka cocok ini. Kalau kalian punya data lebih tua nanti tolong tunjukkan pada saya yang mendukung omongan kalian. Karena anti-dikomarianisme itu abad ketiga, Helvidius itu abad keempat. Otomatis kekristenan sudah ada 3 abad sebelum itu yang mengajarkan ajaran seperti yang diajarkan Katolik. Bahkan seperti yang diajarkan Reformator Protestan. Makanya dilawan ini ketika muncul. Karena mereka, kami kok nggak pernah dengar ini ajaran, tapi kok tiba-tiba muncul ini. Ya. Oke. Radio 77 silakan masuk ke dalam. Anda sudah menonton belum video itu? Saya itu sudah tonton semua. Ngapain undang-undang Henny Wong di sana kalau memang bukan Sofiatul yang salah? Ngapain undang-undang Henny Wong yang serampangan ngomong di sana? Kalau Anda memang mau membahas mengenai iman Katolik, tolong pakai data. Jangan hanya cuap-cuap. Kalau saya tunjukkan kepada kalian data ini, apakah ada data bantahan yang lebih tua daripada ini? Saya yakin nggak ada. Palingan Anda kain-kain itu, Anda kutik-kutik, Anda comot-comot itu ayat-ayat itu. Saya yakin itu. Radio 77 masuk aja ke sini. Channel Al-Hayat, jangan mengundang Henny Wong. Kalau memang katanya jangan disalahkan semua. Ya salah semua dong. Ngundang Henny Wong di sana, membicarakan Bunda Maria di sana, satu grup lagi mereka di sana ngomong. Saya sudah tandai di sini. Kalau kalian pengikutnya di sana Al-Hayat, masuk ke sini. Mari kita tunjukkan data-data tertua. Kalian punya nggak? Kalau kalian punya, tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada saya. Bahkan dokumen abad ke-16 dari Reformator Protestan saja membantah omongan kalian kok. Jangankan data tertua, data abad ke-16 pun kalian tidak punya mungkin. Sembarangan ngomong. Sembarangan nantang-nantangin ajaran Katolik. Ya.